Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran fisika kelas 10, di sini Ibu akan menjelaskan tentang menerapkan hukum termodinamika. Yang pertama kita bahas di sini adalah tentang gas ideal. Apakah yang dimaksud dengan gas ideal? Apakah ada gas di alam ini yang ideal? Ideal itu apa sih? Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu ideal. Misalnya ciri-ciri yang ideal itu seperti apa menurut kalian? Nah, di sini juga ada gas ideal dalam pelajaran fisika. Ideal itu sesuatu yang diinginkan atau mendekati sempurna atau sempurna. Jadi, gas yang ideal atau sempurna itu apakah ada di alam semesta ini? Sebenarnya, yang ideal atau sempurna itu tidak ada, karena yang sempurna itu hanya milik Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan gas ideal itu sendiri diartikan sebagai model dari gas yang dianggap ideal. Jadi, walaupun gas ideal ini dianggap sebagai gas yang ideal, sejatinya gas ini masih memiliki atom maupun molekul yang bergerak. Karena di dunia ini tidak ada gas yang ideal. Yang ada hanya gas yang dianggap ideal, sebab sifatnya mendekati sifat gas ideal yang telah ditentukan. Adapun sifat-sifat gas ideal itu, yang pertama, terdiri dari partikel, atom atau molekul yang tersebar merata dalam ruang dan selalu bergerak secara acak. Kemudian, memenuhi hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tumbukan antar molekul atau antara molekul dengan dinding terjadi secara lenting sempurna. Jadi tumbukannya di sana tumbukan lenting sempurna. Gaya tarik-menarik antar partikel dan ukuran partikel diabaikan. Gas ideal. Dan pada kenyataannya tidak ada gas sejati yang memenuhi sifat gas ideal. Namun, apabila gas pada suhu kamar dan tekanan rendah, sifatnya dapat mendekati sifat dari gas ideal tersebut. Selanjutnya, hukum Boyle dan Gay-Lussac. Ini berkaitan dengan gas ideal tadi. Gas dalam suatu ruang tertutup, keadaannya ditentukan oleh volume, tekanan, dan suhu gas tersebut. Di mana tekanan itu simbolnya P kecil, volume itu V besar, dan suhu mutlak itu T. Sehingga persamaannya P kali V sama dengan N kali R kali T. Menurut hukum Boyle-Gay-Lussac bahwa tekanan, volume, dan suhu dari gas ideal memenuhi hubungan P kali V sama dengan N kali R kali T, dengan N sama dengan M per M. Sehingga P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ini keterangannya. P itu tekanan gas, satuannya N per M pangkat 2 atau PA Pascal atau ATM. Selanjutnya, V itu volume gas, satuannya
M pangkat 3 atau meter kubik, dan N itu jumlah mol gas, satuannya mol. R itu tetapan umum gas. Ini sudah tetapannya yang nilainya 8.314 Joule per kilomol Kelvin atau 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan T itu suhu mutlak. Contoh soal. Berapakah volume 5 gram oksigen O2 yang berat molekulnya M sama dengan 32 kg per kilomol Kelvin pada keadaan normal, T sama dengan 0 derajat Celcius dan P sama dengan 1 atm. Jadi M besar di sini adalah berat molekul. V volumenya 5 gram. Nih, diketahuinya penyelesaian diketahui M-nya sama dengan 5 gram. 5 gram itu harus dijadikan kilogram karena satuan internasionalnya itu kilogram. 5 gram dijadikan kilogram itu 0,005 kilogram atau 5 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. M-nya tadi berat molekulnya itu 32 kg per kilomol. T-nya itu 0 derajat Celcius. Harus dijadikan Kelvin, diubah menjadi Celcius dijadikan Kelvin berarti 0 derajat ditambah 273 sama dengan 0 ditambah 273 itu tetap 273. Satuannya menjadi Kelvin. Kemudian tekanannya 1 atm. Kalau dijadikan Pascal atau N pangkat M pangkat 2, 1 atm itu sama dengan 10 pangkat 5 N per M pangkat 2. 10 pangkat 5 itu sama dengan 10.000. R-nya ketetapannya itu sudah ada, itu 8.314 Joule per kilomol Kelvin. Yang ditanyakan di sana adalah V-nya atau volumenya. Rumusnya tadi apa? PV sama dengan N kali R kali T. Kalau mencari V berarti N kali R kali T per P. Kalau mencari N, rumusnya tadi di slide sebelumnya itu mencari N itu mol tuh massa dibagi berat molekul M besar, M kecil dibagi M besar, R dikali T per P. P di sini tekanan. Sehingga untuk mencari volumenya M besar di sini pindah ke bawah karena sama-sama per itu artinya bagi, sehingga sama dengan M kecil dikali M kecil di sini massa dikali R dikali T per P dikali M. Sudah diketahui semua sehingga dimasukkan ke rumus. V sama dengan M-nya tadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 atau 0,005 dikali 8.314. R-nya dikali T-nya. T-nya tadi sudah didapat 273 dibagi per P-nya tadi 10 pangkat 5. P itu tekanan. 10 pangkat 5 itu sama dengan 10.000. M-nya tadi berat molekulnya di sana sudah diketahui juga 32. Sehingga dihitung didapat 3,6 kali 10 pangkat negatif 3. Satuannya M pangkat 3 atau meter kubik. Latihan di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Silahkan nanti dikerjakan
latihannya nomor 1 dan nomor 2 untuk pelajaran hari ini.